Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dewogroho dengan NBI 146230089. Kali ini saya akan menjelaskan project growth website pendaftaran mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL, Bootstrap dan dijalankan di XAMPP dengan VS Code. Sebagai text editor, Truth sendiri adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Deleted, yang artinya sistem ini bisa menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus data mahasiswa baru. Seluruh proses dari awal pembuatan database, coding, sampai demo hasil akan saya bantu jelaskan satu persatu secara rinci di video ini. Oke, langsung aja. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu pembuatan database. Oke. Pembuatan database di PHP MySQL sendiri. Langkah pertama, kita buka dulu terlebih dahulu XAMPP control panelnya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa jalankan di sini Apache dan MySQL-nya yang di sini sudah saya jalankan. Setelah itu buka browser, lalu ketik php local/phpMyAdmin. Di sini saya sudah membukanya. Lalu buat database juga, yaitu DB pendaftaran. Di sini saya sudah membuat juga pendaftaran mahasiswa baru. Ini akan saya buka. Kemudian ada beberapa tabel dengan nama tabel pendaftaran di sini yang berisi 16 kolom. Di kolom sini ada 16, yaitu berisi ID, nama lengkap. Di sini terdapat banyak, ada ID, nama lengkap, NIM, jenis kelamin, tempat lahir, lalu tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, jurusan, fakultas, asal sekolah, tahun lulus, agama, golongan darah, status pendaftaran, dan IPK sebelumnya. Di sini sudah saya buat juga untuk kolomnya dari agama, alamat, asal sekolah, email, fakultas, golongan darah, ID, IPK sebelumnya, jenis kelamin, jurusan, nama, NIM, nomor HP, status pendaftaran, lalu tahun lulus, tanggal daftar, tanggal lahir, dan tempat lahir. Oke. Dan untuk di ID sendiri, pastikan diatur sebagai sebentar. Saya buka terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di ID sendiri diatur sebagai auto in, in instrument dan primary key. Oke. Database ini nanti akan digunakan untuk menampung data pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya kita akan menjelaskan file koneksi PHP sendiri. Di file koneksi PHP, di file koneksi PHP sendiri di sini, kita masuk ke folder project, lalu XAMPP, htdocs, growth pendaftaran, lalu koneksi.php. Di dalamnya kita buat file pertama, yaitu koneksi PHP. Di sini sudah saya buat. Lalu file ini berfungsi untuk menghubungkan project PHP dengan database MySQL. Penjelasannya, baris pertama ini membuat koneksi dengan fungsi MySQL Connect di sini. Di MySQL Connect ini, jika lalu juga ada jika koneksi gagal, muncul
akan muncul pesan koneksi gagal. Di sini juga saya sudah buat koneksi ke database gagal. File ini akan dipanggil di semua file lain agar database terhubung. Lalu selanjutnya ke penjelasan indeks PHP. Di file indeks PHP ini ada halaman utama yang berfungsi sebagai menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel. Di koneksi PHP ini, koneksi.php, untuk menghubungkan database, baris berikutnya menjalankan query select. Query select. Di sini, di kolom baris query, select bintang from tbl/pendaftaran order by ID dash untuk menambahkan data dari database. Kemudian hasil query ditampilkan dalam tabel HTML menggunakan Bootstrap. Di dalam tabel ada 3 tombol, yaitu ada edit, hapus, tambah data. Edit untuk membuka halaman edit halaman.php, lalu dihapus untuk menghapus data di hapus.php. Juga ada tambah data menuju halaman tambah.php. Jadinya seperti ini. Nanti di tampilannya. Ups. Nanti akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, di edit sendiri dan edit nanti akan tersambung juga dengan indeks PHP ini. Oh, maaf sini. Lalu hapus PHP di sini. Nanti akan tersambung juga dengan koneksi PHP. Dan locationnya indeks di PHP MSG data berhasil dihapus. Lalu di bagian tambah sini juga, ini juga sudah tersambung dengan index.php. Selain itu di bagian atas ada alert yang muncul saat ada pesan berhasil atau gagal ketika kita melakukan add atau hapus atau editnya. Nah, seperti ini pesan dihapus ini. Pesan ini didapat dari parameter URL MSG delete from table, oh maaf, lokalnya index.php MSG. Jadi mahasiswa setelah data kita arahkan ke index.php ini, index.php msg sama dengan data berhasil dihapus. Slide. Nah, sini. Penjelasan kode ini menunjukkan browser di tampilan di browser dan tampilannya dibuat menggunakan Bootstrap agar lebih rapi dan responsif. Lalu penjelasan ke file tambah.php. Sekarang kita bahas di file PHP ini. Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa baru ke database. Di bagian awal ini ada include.connection.php. Di sini juga sama seperti di index. Fungsinya juga sama untuk koneksi ke database. Lalu ada from HTML dengan input sesuai 16 kolom tabel. Sebentar. Ada from HTML juga dengan input sesuai 16 kolom pada tabel. Saat tombol simpan ditekan, data dikirim menggunakan POST. Kode PHP memproses data dengan query. Di sini. Nah, nama lengkap, POST, nama di sini dalam kurung, nama underscore lengkap. Di sini juga ada NIM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, jurusan, fakultas, asal sekolah, tahun lulus, agama, golongan darah, status pendaftaran, dan IPK sebelumnya juga.
Di sini ada insert into table, nama lengkap ini di sini sudah dijelaskan untuk menyambungkan database. Jika berhasil nanti akan diarahkan ke indeks index.php msg, data berhasil ditambahkan. Namun jika gagal maka akan diarahkan ke index.php, tanda-tandanya msg sama dengan gagal menambahkan data. Untuk tampilannya kita pakai komponen Bootstrap seperti from control dan from select agar tampilan from lebih modern dan responsif. Oke, kita akan langsung coba untuk menambahkan data di sini. Kita klik tambah data terlebih dahulu. Lalu isi nama lengkapnya di sini seperti Alfian Deo Nugroho. Lalu jangan lupa untuk mengisi NIM kita yaitu 146230089. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Surabaya. Lalu untuk tanggal lahirnya di sini kita akan isi di 2005 sebenarnya. 2005 April tanggal 25. Oke. Nah, lalu untuk alamatnya kita tulis Jalan Minden satu kamar 17. Untuk emailnya kita isi Alfiandios33, nomor HP kita coba sebentar, kita isi terlebih dahulu. Untuk ini jurusannya informatika dan fakultasnya di teknik. Asal sekolah kita isi juga datanya sebentar, tentang Surabaya. Lalu tahun lulusnya kita di tahun 2023, agamanya kita isi Islam, golongan darah kita O, IPK sebelumnya kita isi di 4, lalu untuk status pendaftarannya baru, lalu kita simpan. Nah, ketika berhasil maka data akan tertulis data berhasil disimpan. Nah, lalu kita coba untuk edit terlebih dahulu. Nah, kita edit untuk namanya lah, Vian. Kita akan isi data awur. Di sini juga kita awur. Dan di sini juga. Lalu sini juga. Sini juga. Oke, kita perbarui. Nah, ketika ada sesuatu yang aneh di bagian email akan ada pesan alert, please include at in email address in missing at. Coba kita maaf. Namun kita coba tambahkan at. Baru tetap sama. Kita isi kita perbarui. Data berhasil diawur, namun di sininya tertulis awur. Nah, seperti nama, NIM, dan yang sudah kita edit sebelumnya. Lalu jika kita coba akan untuk menghapusnya di sini di tombol aksi, tombol klik. Nah, nanti akan ada pesan konfirmasi. Yakin ingin menghapus data ini? Kita coba klik OK. Nah, data akan secara langsung menghilang. Nah, dan tidak lupa juga ada tulisan data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita coba ke file edit. Edit.php. Selanjutnya di file edit.php ini halaman ini digunakan untuk mengedit data mahasiswa yang sudah ada. Data yang diedit diambil berdasarkan ID dari URL menggunakan query select from tbl pendaftaran where ID sama dengan ID ini. Oke. Semua input form otomatis terisi dengan data lama. Setelah diedit, klik tombol perbarui, lalu seperti yang saya jelaskan tadi, klik tombol perbarui, lalu data disimpan ke database yang query update. Kita coba lagi, seperti pengisian tadi. Oke, Surabaya.
11 Fakultas Teknik jurusan Informatika asal Sangkatnya Surabaya tahun lulus 2023 agama Islam golongan A. Oh, IPK sebelumnya 4 baru. Oke, lalu kita isi juga tanggal lahirnya. Tahun 2005. Oke, April tanggal 25. Nah, kita tadi kan sudah buat. Nah, kita buat lembaga lebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan lakukan penjelasan di edit.php ini. Nah, setelah diedit, lalu kita akan coba edit untuk menyambungkan seperti penjelasan file edit.php ini. Nah, ketika kita melakukan edit di sini dan jika sudah merubah data di sini nanti akan tertulis di sini untuk konfirmasi perbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Lalu data disimpan ke database dengan query update. Jika berhasil, nanti diarahkan di halaman utama dengan pesan berhasil diperbarui datanya. Seperti ini. Kita juga menggunakan elemen HTML select dengan kondisi selected agar nilai lama otomatis terpilih seperti tadi yang saya lakukan. Dan nama saya tinggal pilih untuk name, nomor, namun ada beberapa yang tidak saya berikan. Penjelasan di file hapus.php. Oke, berikutnya ada file hapus.php yang sangat sederhana tapi penting. Fungsinya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Di sini ID get ini ID sama dengan get dan MySQL query koneksi deleted from TPL pendaftaran dan ada header juga locationnya data berhasil dihapus. Jika saat kita klik tombol hapus akan muncul konfirmasi JavaScript terlebih dahulu. Jika dikonfirmasi maka data akan langsung terhapus dan muncul pesan sukses seperti ini. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, namun akan saya contohkan lagi. Nah, nanti ada file JavaScript yang muncul terlebih dahulu seperti ini. Untuk mengkonfirmasi apakah yakin untuk menghapus data ini, kita cancel coba. Nah, tidak terjadi terhapus. Namun kalau kita klik OK, maka data berhasil terhapus. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba lakukan untuk demo lengkap di CRUD-nya. Sekarang kita akan coba demo lengkapnya terkait demo lengkap sistem CRUD seperti tambahkan atau tambah tambah 2 atau 3 data mahasiswa, lihat datanya muncul di tabel, edit salah satu data, hapus satu data, dan perhatikan setiap aksi muncul notifikasi sukses. Dengan begitu, fungsi CRUD create, read, update, dan deleted ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita coba terlebih dahulu seperti satunya. Kita coba jadi elektroniknya 146 lagi tampilkan Surabaya tanggal lahir 2005 April 25. Oke, selanjutnya alamatnya nah, 11 sampai mana seperti evolution tadi. Oke, jurusan informatika nomor HP ini teknik asal sekolah Sangkaripina Surabaya agama Islam golongan darah oh IPK 3,4 lalu kita simpan
Nah, lalu kita akan coba akan buat tambahkan data lagi dengan nama Rizal Kota Amirullah dengan NBI 106. Tempat lahir Surabaya, tanggalnya di 2005. Oke, Oktober. Oke, lalu calon kelemahan. Pesawat Putra nomornya soalnya kita jurusan sama juga kita samakan, asal sekolah sama, agama Islam. Nah, untuk golongan darahnya kita coba isi KB, IPK 95,5, baru simpan. Nah, sudah. Oke, setelah itu kita coba edit salah satu editnya. Nah, itu kan tadi sudah ada notifikasi data sudah berhasil di. Coba kita edit, kita hapus aja namanya ini. Avendio. Nugroho jadi Avendio. Nah, nanti akan data berhasil diperbarui. Sama juga dengan semisal saya mengedit nama Rizal Putra, nanti akan ada notifikasi jika sudah berhasil, data berhasil diperbarui. Nah, kembali. Jika saya tidak edit dan jadi, maka tidak akan muncul notifikasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya terus secara teknis, untuk penjelasan teknis dan keamanannya, secara teknis sistem ini menggunakan PHP prosedural dengan fungsi MySQL. Untuk keamanan pada implementasinya sebaiknya menggunakan prepared statement agar terhindar dari SQL injection. Selain itu kita juga bisa menambahkan validasi form agar data yang dikirim valid, misalnya email dan nomor HP. Oke, baik teman-teman, sekian untuk penjelasan hari ini. Penjelasan lengkapnya yang saya tentang Project Growth CRUD pendaftaran mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL di XAMPP yang kita sudah belajar, yaitu cara membuat database, menghubungkan PHP dan MySQL, menampilkan data yaitu read, menampilkan menambahkan data ya create, mengedit data update, menghapus data delete, dan menampilkan notifikasi hasil aksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk makan juga. Terima kasih. Saya Alvendio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan NBI 146 230089. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dewogroho dengan NBI 146230089. Kali ini saya akan menjelaskan Project Growth website pendaftaran mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL Bootstrap dan dijalankan di XAMPP dengan VS Code. Sebagai text editor, Growth sendiri adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Deleted, yang artinya sistem ini bisa menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus data mahasiswa baru. Seluruh proses dari awal pembuatan database, coding, sampai demo hasil akan saya bantu jelaskan satu persatu secara rinci di video ini. Oke, langsung aja. Kita mulai dari tahap pertama yaitu pembuatan database. Oke, pembuatan database di PHP MySQL sendiri. Langkah pertama kita buka dulu terlebih dahulu XAMPP control panelnya. Oke. Nah,
Setelah itu jangan lupa jalankan di sini Apache dan MySQL-nya yang di sini sudah saya jalankan. Setelah itu buka browser, lalu ketik php lokal /phpMyAdmin. Di sini saya sudah membukanya. Lalu buat database juga, yaitu DB pendaftaran. Di sini saya sudah membuat juga pendaftaran mahasiswa baru. Ini akan saya buka. Kemudian ada beberapa tabel dengan nama tabel pendaftaran di sini yang berisi 16 kolom. Di kolom sini ada 16, yaitu berisi ID, nama lengkap. Di sini terdapat banyak ada ID, nama lengkap, NIM, jenis kelamin, tempat lahir, lalu tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, jurusan, fakultas, asal sekolah, tahun lulus, agama, golongan darah, status pendaftaran, dan IPK sebelumnya. Di sini sudah saya buat juga untuk kolomnya dari agama, alamat, asal sekolah, email, fakultas, golongan darah, ID, IPK sebelumnya, jenis kelamin, jurusan, nama, NIM, nomor HP, status pendaftaran, lalu tahun lulus, tanggal daftar, tanggal lahir, dan tempat lahir. Oke. Dan untuk di ID sendiri, pastikan diatur sebagai sebentar. Saya buka terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di ID sendiri diatur sebagai auto in, in instrument dan primary key. Oke. Database ini nanti akan digunakan untuk menampung data pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya kita akan menjelaskan file koneksi PHP sendiri. Di file koneksi PHP, di file koneksi PHP sendiri di sini, kita masuk ke folder project, lalu xm, htdocs, root pendaftaran, lalu koneksi.php. Di dalamnya kita buat file pertama yaitu koneksi PHP. Di sini sudah saya buat. Lalu file ini berfungsi untuk menghubungkan project PHP dengan database MySQL. Penjelasannya, baris pertama ini membuat koneksi dengan fungsi MySQL Connect di sini. Di MySQL Connect ini jika lalu juga ada jika koneksi gagal akan muncul pesan koneksi gagal. Di sini juga saya sudah buat koneksi ke database gagal. File ini akan dipanggil di semua file lain agar database terhubung. Lalu selanjutnya ke penjelasan indeks PHP. Di file indeks PHP ini ada halaman utama yang berfungsi sebagai menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel. Di koneksi PHP ini, koneksi.php, untuk menghubungkan database, baris berikutnya menjalankan query select. Di sini, di kolom baris query, select bintang from tbl/pendaftaran order by ID dash untuk menambahkan data dari database. Kemudian hasil query ditampilkan dalam tabel HTML menggunakan Bootstrap. Di dalam tabel ada 3 tombol yaitu ada edit, hapus, tambah data. Edit untuk membuka halaman edit halaman.php, lalu dihapus untuk menghapus data di hapus.php. Juga ada tambah data menuju halaman tambah.php. Jadinya seperti ini. Nanti di tampilannya.
nanti akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, diedit sendiri dan edit nanti akan tersambung juga dengan indeks PHP ini. Oh, maaf sini. Lalu hapus PHP di sini. Nanti akan tersambung juga dengan koneksi PHP. Dan location-nya indeks di PHP MSG data berhasil dihapus. Lalu di bagian tambah sini juga, ini juga sudah tersambung dengan index.php. Selain itu di bagian atas ada alert yang muncul saat ada pesan berhasil atau gagal ketika kita melakukan add atau hapus atau editnya. Nah, seperti ini pesan dihapus ini. Pesan ini didapat dari parameter URL MSG, delete from, table, oh maaf, lokalnya index.php, MSG, jadi mahasiswa setelah data kita arahkan ke index.php ini, index.php, MSG sama dengan data berhasil dihapus. Slide. Nah, sini. Penjelasan kode ini menunjukkan browser di tampilan di browser dan tampilannya dibuat menggunakan Bootstrap agar lebih rapi dan responsif. Lalu penjelasan ke file tambah.php. Sekarang kita bahas di file PHP ini. Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa baru ke database. Di bagian awal ini ada include.connection.php. Di sini juga sama seperti di index. Fungsinya juga sama untuk koneksi ke database. Lalu ada from.html dengan input sesuai 16 kolom tabel. Sebentar. Ada from HTML juga dengan input sesuai 16 kolom pada tabel. Saat tombol simpan ditekan, data dikirim menggunakan POST. Kode PHP memproses data dengan query. Di sini. Nah, nama lengkap, POST, nama di sini dalam kurung, nama underscore lengkap. Di sini juga ada NIM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, jurusan, fakultas, asal sekolah, tahun lulus, agama, golongan darah, status pendaftaran, dan IPK sebelumnya juga. Di sini ada insert into table nama lengkap NIM di sini sudah dijelaskan untuk menyambungkan database. Jika berhasil nanti akan diarahkan ke index.php MSG data berhasil ditambahkan. Namun jika gagal maka akan diarahkan ke index.php tanda-tandanya MSG sama dengan gagal menambahkan data. Untuk tampilannya kita pakai komponen Bootstrap seperti from control dan from select agar tampilan from lebih modern dan responsif. Oke, kita akan langsung coba untuk menambahkan data di sini. Kita klik tambah data terlebih dahulu. Lalu isi nama lengkapnya di sini seperti Alfian Deo Nugroho. Lalu jangan lupa untuk mengisi NIM kita yaitu 146230089. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Surabaya. Lalu untuk tanggal lahirnya di sini kita akan isi di 2005 sebenarnya. 2005 April tanggal 25. Oke. Nah, lalu untuk alamatnya saya tulis jangan Minden 1 nomor 17.
Untuk emailnya kita isi Alfian Dios 33, nomor HP kita coba sebentar, kita isi terlebih dahulu untuk ini jurusannya informatika dan fakultasnya di teknik. Asal sekolah kita isi juga datanya, sebentar tentang Surabaya. Lalu tahun lulusnya kita di tahun 2023, agamanya kita isi Islam, golongan darah kita O, IPK sebelumnya kita isi 3,4, lalu untuk status pendaftarannya baru, lalu kita simpan. Nah, ketika berhasil maka data akan tertulis data berhasil disimpan. Nah, lalu kita coba untuk edit terlebih dahulu. Nah, kita edit untuk namanya lah, Vian. Kita akan isi data awur. Di sini juga kita awur. Dan di sini juga. Lalu sini juga. Sini juga. Oke, kita perbarui. Nah, ketika ada sesuatu yang aneh di bagian email, akan ada pesan alert, please include at in email address in missing at. Nah, coba kita, maaf. Namun kita coba tambahkan at. Baru. Tetap sama. Nah, kita isi kita perbarui. Data berhasil diawur, namun di sininya tertulis awur. Nah, seperti nama, NIM, dan yang sudah kita edit sebelumnya. Lalu jika kita coba akan untuk menghapusnya di sini di tombol aksi, tombol klik. Nah, nanti akan ada pesan konfirmasi. Yakin ingin menghapus data ini? Kita coba klik OK. Nah, data akan secara langsung menghilang. Nah, dan tidak lupa juga ada tulisan data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita coba ke file edit, edit.php. Selanjutnya di file edit.php ini, halaman ini digunakan untuk mengedit data mahasiswa yang sudah ada. Data yang diedit diambil berdasarkan ID dari URL menggunakan query select from TBL pendaftaran where ID sama dengan ID ini. Oke. Semua input form otomatis terisi dengan data lama. Setelah diedit, klik tombol perbarui lalu seperti yang saya jelaskan tadi, klik tombol perbarui lalu data disimpan ke database yang query update. Kita coba lagi seperti pengisian tadi. Oke. Surabaya. Hmm. 11. Fakultas Teknik, jurusan informatika, asal Surabaya, tahun lulus 2023, agama Islam, golongan A. Oh, IPK sebelumnya 4 baru. Oke, lalu kita isi juga tanggal lahirnya. Tahun 2005. Oke, April tanggal 25. Nah, kita tadi kan sudah buat. Nah, kita buat lembaga lebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan lakukan penjelasan di edit.php ini. Nah, setelah diedit, lalu kita akan coba edit untuk menyambungkan seperti penjelasan file edit.php ini. Nah, ketika kita melakukan edit di sini dan jika sudah merubah data di sini nanti akan tertulis di sini untuk konfirmasi perbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Lalu data disimpan ke database dengan query update. Jika berhasil, nanti diarahkan di halaman utama dengan pesan berhasil diperbarui datanya. Seperti ini. Kita juga menggunakan elemen HTML select dengan kondisi selected agar
nilai lama otomatis terpilih seperti tadi yang saya lakukan. Ada nama saya tinggal pilih untuk NIM, nomor, namun ada beberapa yang tidak saya berikan. Penjelasan di file hapus.php. Oke, berikutnya ada file hapus.php yang sangat sederhana tapi penting. Fungsinya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Di sini ID get ini ID sama dengan get dan MySQL query koneksi deleted from TPL pendaftaran dan ada header juga locationnya data berhasil dihapus. Jika saat kita klik tombol hapus akan muncul konfirmasi JavaScript terlebih dahulu. Jika dikonfirmasi maka data akan langsung terhapus dan muncul pesan sukses seperti ini. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, namun akan saya contohkan lagi. Nah, nanti ada file JavaScript yang muncul terlebih dahulu seperti ini. Untuk mengkonfirmasi apakah yakin untuk menghapus data ini, kita cancel coba. Nah, tidak jadi terhapus. Namun kalau kita klik OK, maka data berhasil terhapus. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba lakukan untuk demo lengkap di CRUD-nya. Sekarang kita akan coba demo lengkapnya terkait demo lengkap sistem CRUD seperti tambahkan atau tambah tambah 2 atau 3 data mahasiswa, lihat datanya muncul di tabel, edit salah satu data, hapus satu data, dan perhatikan setiap aksi muncul notifikasi sukses. Dengan begitu, fungsi CRUD create, read, update, dan deleted ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita coba terlebih dahulu seperti satunya. Kita coba jadi elektroniknya 146 lagi tampilkan Surabaya, tanggal lahir, April 25. Oke, selanjutnya alamatnya. Nah, 17 sampai mana seperti yang tadi. Oke, jurusan informatika, nomor HP, ini teknik, asal sekolah, Sanggar Dinas Surabaya, sama Islam, golongan darah, oh IPK 3,4, lalu kita simpan. Nah, lalu kita akan coba buat tambahkan data lagi dengan nama Rizal Kota Amirullah dengan NBI 106. Tempat lahir Surabaya, tanggalnya di 2005. Oke, Oktober. Oke, lalu jalan ke Kalimantan. Saudara Putra nomornya jurusan sama juga kita samakan, asal sekolah sama, agama Islam. Nah, untuk golongan darahnya kita coba isi KB, IPK 95,5, baru simpan. Nah, sudah. Oke, setelah itu kita coba edit salah satu editnya. Nah, itu kan tadi sudah ada notifikasi data sudah berhasil di. Coba kita edit, kita hapus saja namanya ini, Avendio. Nugroho jadi Avendio. Nah, nanti akan data berhasil diperbarui. Sama juga dengan semisal saya mengedit nama Rizal Putra, nanti akan ada notifikasi jika sudah berhasil, data berhasil diperbarui. Nah, kembali. Jika saya tidak
edit dan jadi maka tidak akan muncul notifikasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya terus secara teknis, untuk penjelasan teknis dan keamanannya, secara teknis sistem ini menggunakan PHP prosedural dengan fungsi MySQL. Untuk keamanan pada implementasinya sebaiknya menggunakan prepared statement agar terhindar dari SQL injection. Selain itu kita juga bisa menambahkan validasi form agar data yang dikirim valid, misalnya email dan nomor HP. Oke, baik teman-teman, sekian untuk penjelasan hari ini. Penjelasan lengkapnya yang saya tentang Project Growth CRUD pendaftaran mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL di XAMPP yang kita sudah belajar, yaitu cara membuat database, menghubungkan PHP dan MySQL, menampilkan data yaitu read, menambahkan data ya create, mengedit data update, menghapus data delete, dan menampilkan notifikasi hasil aksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk makan juga. Terima kasih. Saya Alvendio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan NBI 146 230089. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dewogroho dengan NBI 146230089. Kali ini saya akan menjelaskan Project Growth website pendaftaran mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL Bootstrap dan dijalankan di XAMPP dengan VS Code. Sebagai text editor, Growth sendiri adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Deleted, yang artinya sistem ini bisa menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus data mahasiswa baru. Seluruh proses dari awal pembuatan database, coding, sampai demo hasil akan saya bantu jelaskan satu persatu secara rinci di video ini. Oke, langsung aja. Kita mulai dari tahap pertama yaitu pembuatan database. Oke, pembuatan database di PHP MySQL sendiri. Langkah pertama kita buka dulu terlebih dahulu XAMPP control panelnya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa jalankan di sini Apache dan MySQL-nya yang di sini sudah saya jalankan. Setelah itu buka browser, lalu ketik php lokal /phpMyAdmin. Di sini saya sudah membukanya. Lalu buat database juga, yaitu DB pendaftaran. Di sini saya sudah membuat juga pendaftaran mahasiswa baru. Ini akan saya buka. Kemudian ada beberapa tabel dengan nama tabel pendaftaran di sini yang berisi 16 kolom. Di kolom sini ada 16, yaitu berisi ID, nama lengkap. Di sini terdapat banyak, ada ID, nama lengkap, NIM, jenis kelamin, tempat lahir, lalu tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, jurusan, fakultas, asal sekolah, tahun lulus, agama, golongan darah, status pendaftaran, dan IPK sebelumnya. Di sini sudah saya buat juga untuk kolomnya dari agama, alamat, asal sekolah, email, fakultas, golongan darah, ID, IPK sebelumnya, jenis kelamin, jurusan, nama, NIM, nomor HP, status pendaftaran, lalu tahun lulus, tanggal daftar, tanggal lahir, dan tempat lahir. Oke,
Dan untuk di ID sendiri, pastikan diatur sebagai sebentar. Saya buka terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di ID sendiri diatur sebagai auto in, in instrument dan primary key. Oke. Database ini nanti akan digunakan untuk menampung data pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya kita akan menjelaskan file koneksi PHP sendiri. Di file koneksi PHP, di file koneksi PHP sendiri di sini, kita masuk ke folder project, lalu xm, htdocs, root pendaftaran, lalu koneksi.php. Di dalamnya kita buat file pertama yaitu koneksi PHP. Di sini sudah saya buat. Lalu file ini berfungsi untuk menghubungkan project PHP dengan database MySQL. Penjelasannya, baris pertama ini membuat koneksi dengan fungsi MySQL Connect di sini. Di MySQL Connect ini jika lalu juga ada jika koneksi gagal akan muncul pesan koneksi gagal. Di sini juga saya sudah buat koneksi ke database gagal. File ini akan dipanggil di semua file lain agar database terhubung. Lalu selanjutnya ke penjelasan indeks PHP. Di file indeks PHP ini ada halaman utama yang berfungsi sebagai menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel. Di koneksi PHP ini, koneksi.php, untuk menghubungkan database, baris berikutnya menjalankan query select. Di sini, di kolom baris query, select bintang from tbl/pendaftaran order by ID dash untuk menambahkan data dari database. Kemudian hasil query ditampilkan dalam tabel HTML menggunakan Bootstrap. Di dalam tabel ada 3 tombol yaitu ada edit, hapus, tambah data. Edit untuk membuka halaman edit halaman.php, lalu dihapus untuk menghapus data di hapus.php. Juga ada tambah data menuju halaman tambah.php. Jadinya seperti ini. Nanti di tampilannya. Nanti akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, di edit sendiri dan edit nanti akan tersambung juga dengan indeks PHP ini. Maaf sini. Lalu hapus PHP di sini nanti akan tersambung juga dengan koneksi PHP. Dan locationnya indeks di PHP MSG data berhasil dihapus. Lalu di bagian tambah sini juga ini juga sudah tersambung dengan index.php. Selain itu di bagian atas ada alert yang muncul saat ada pesan berhasil atau gagal ketika kita melakukan add atau hapus atau editnya. Nah, seperti ini pesan dihapus ini. Pesan ini didapat dari parameter URL MSG delete from table maaf lokalnya index.php MSG. Jadi mahasiswa setelah data kita arahkan ke index.php ini index.php MSG sama dengan data berhasil dihapus. Slide. Nah, sini.
Penjelasan kode ini menunjukkan browser di tampilan di browser dan tampilannya dibuat menggunakan Bootstrap agar lebih rapi dan responsif. Lalu penjelasan ke file tambah.php. Sekarang kita bahas di file PHP ini. Halaman ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa baru ke database. Di bagian awal ini ada include.connection.php. Di sini juga sama seperti di index. Fungsinya juga sama untuk koneksi ke database. Lalu ada from.html dengan input sesuai 16 kolom tabel. Sebentar. Ada from HTML juga dengan input sesuai 16 kolom pada tabel. Saat tombol simpan ditekan, data dikirim menggunakan POST. Kode PHP memproses data dengan query. Di sini. Nah, nama lengkap, POST, nama lengkap. Di sini dalam kurung, nama underscore lengkap. Di sini juga ada NIM, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, jurusan, fakultas, asal sekolah, tahun lulus, agama, golongan darah, status pendaftaran, dan IPK sebelumnya juga. Di sini ada insert into table nama lengkap NIM di sini sudah dijelaskan untuk menyambungkan database. Jika berhasil akan diarahkan ke indeks index.php msg. Data berhasil ditambahkan. Namun jika gagal maka akan diarahkan ke index.php. Tanda-tandanya msg sama dengan gagal menambahkan data. Untuk tampilannya kita pakai komponen Bootstrap seperti from control dan from select agar tampilan from lebih modern dan responsif. Oke, kita akan langsung coba untuk menambahkan data di sini. Kita klik tambah data terlebih dahulu. Lalu isi nama lengkapnya di sini seperti Alfian Deo Nugroho. Lalu jangan lupa untuk mengisi NIM kita yaitu 146230089. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Surabaya. Lalu untuk tanggal lahirnya di sini kita akan isi di 2005 sebenarnya. 2005 April tanggal 25. Oke. Nah, lalu untuk alamatnya saya tulis jangan Minden satu kamar 17. Untuk emailnya kita isi alfiandios33, nomor HP kita coba sebentar, kita isi terlebih dahulu untuk ini jurusannya informatika dan fakultasnya di teknik. Asal sekolah kita isi juga datanya sebentar tentang Surabaya. Lalu tahun lulusnya kita di tahun 2023, agamanya kita isi Islam, golongan darah kita O, IPK sebelumnya kita isi 3,4, lalu untuk status pendaftarannya baru lalu kita simpan. Nah, ketika berhasil maka data akan tertulis data berhasil disimpan. Nah, lalu kita coba untuk edit terlebih dahulu. Nah, kita edit untuk namanya Vian. Kita akan isi Tower. Di sini juga kita awur. Dan di sini juga. Lalu sini juga. Sini juga. Oke, kita perbarui. Nah, ketika ada sesuatu yang aneh di bagian email akan ada pesan alert, please include at in email address in missing at. Nah, coba kita
Maaf. Namun kita coba tambahkan baru. Tetap sama. Sampai isi kita perbarui. Data berhasil diaur, namun di sininya tertulis aur. Nah, seperti nama, NIM, dan yang sudah kita edit sebelumnya. Lalu jika kita coba akan untuk menghapusnya di sini di tombol aksi, tombol klik. Nah, nanti akan ada pesan konfirmasi. Yakin ingin menghapus data ini? Kita coba klik OK. Nah, data akan secara langsung menghilang. Nah, dan tidak lupa juga ada tulisan data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita coba ke file edit, edit.php. Selanjutnya di file edit.php ini, halaman ini digunakan untuk mengedit data mahasiswa yang sudah ada. Data yang diedit diambil berdasarkan ID dari URL menggunakan query select from tbl pendaftaran where ID sama dengan ID ini. Oke. Semua input form otomatis terisi dengan data lama. Setelah diedit, klik tombol perbarui, lalu seperti yang saya jelaskan tadi, klik tombol perbarui, lalu data disimpan ke database yang query update. Kita coba lagi, seperti pengisian tadi. Oke, Surabaya. Hmm, 11. Fakultas Teknik, jurusan Informatika, asal Sangatnya Surabaya, tahun lulus 2023, agama Islam, golongan A. Oh, IPK 10,4 baru. Oke, lalu kita isi juga tanggal lahirnya. Tahun 2005. Oke, April tanggal 25. Nah, kita tadi kan sudah buat. Nah, kita buat lembaga lebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan lakukan penjelasan di edit.php ini. Nah, setelah diedit, lalu kita akan coba edit untuk menyambungkan seperti penjelasan file edit.php ini. Nah, ketika kita melakukan edit di sini dan jika sudah merubah data di sini nanti akan tertulis di sini untuk konfirmasi perbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Lalu data disimpan ke database dengan query update. Jika berhasil, nanti diarahkan di halaman utama dengan pesan berhasil diperbarui datanya. Seperti ini. Kita juga menggunakan elemen HTML select dengan kondisi selected agar nilai lama otomatis terpilih seperti tadi yang saya lakukan. Dan nama saya tinggal pilih untuk NIM, nomor, namun ada beberapa yang tidak saya berikan. Penjelasan di file hapus.php. Oke, berikutnya ada file hapus.php yang sangat sederhana tapi penting. Fungsinya untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Di sini ID get ini ID sama dengan get dan MySQL query koneksi deleted from tbl pendaftaran dan ada header juga locationnya data berhasil dihapus. Jika saat kita klik tombol hapus akan muncul konfirmasi JavaScript terlebih dahulu. Jika dikonfirmasi maka data akan langsung terhapus dan muncul pesan sukses seperti ini. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, namun akan saya contohkan lagi. Nah, nanti ada file JavaScript yang muncul terlebih dahulu seperti ini. Untuk mengkonfirmasi apakah yakin untuk menghapus data ini, kita cancel coba. Nah, tidak terjadi terhapus. Namun kalau kita klik OK, maka data berhasil terhapus. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba
coba lakukan untuk demo lengkap di CRUD-nya. Sekarang kita akan coba demo lengkapnya terkait demo lengkap sistem CRUD seperti tambahkan atau tambah tambah dua atau tiga data mahasiswa, lihat datanya muncul di tabel, edit salah satu data, hapus satu data, dan perhatikan setiap aksi muncul notifikasi sukses. Dengan begitu, fungsi CRUD create, read, update, dan deleted ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita coba terlebih dahulu seperti satunya. Kita coba jadi elektroniknya 146 9 lihat lagi, tampilkan Surabaya, tanggal lahir, 2005 April 25. Oke, selanjutnya alamatnya. Nah, 11 sampai mana seperti evolution tadi. Oke, jurusan informatika, nomor HP, ini teknik, asal sekolah, Sangkaripina Surabaya, sama Islam, golongan darah, oh IPK 3,4, lalu kita simpan. Nah, lalu kita akan coba akan buat tambahkan data lagi dengan nama Rizal Kota Amirullah dengan NBI 106. Tempat lahir Surabaya, tanggalnya di 2005. Oke, Oktober. Oke, lalu jalan ke kelemahan. Saudara Putra nomornya soal jurusan sama juga kita samakan, asal sekolah sama, agama Islam. Nah, untuk golongan darahnya kita coba isi KB, IPK 95,5, baru simpan. Nah, sudah. Oke, setelah itu kita coba edit salah satu editnya. Nah, itu kan tadi sudah ada notifikasi data sudah berhasil di. Coba kita edit, kita hapus saja namanya ini, Avendio. Nugroho jadi Avendio. Nah, nanti akan data berhasil diperbarui. Sama juga dengan semisal saya mengedit nama Rizal Putra, nanti akan ada notifikasi jika sudah berhasil, data berhasil diperbarui. Nah, kembali. Jika saya tidak edit dan jadi, maka tidak akan muncul notifikasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya terus secara teknis, untuk penjelasan teknis dan keamanannya, secara teknis sistem ini menggunakan PHP prosedural dengan fungsi MySQL. Untuk keamanan pada implementasinya sebaiknya menggunakan prepared statement agar terhindar dari SQL injection. Selain itu kita juga bisa menambahkan validasi form agar data yang dikirim valid, misalnya email dan nomor HP. Oke, baik teman-teman, sekian untuk penjelasan hari ini. Penjelasan lengkapnya yang saya tentang Project Growth CRUD pendaftaran mahasiswa baru menggunakan PHP dan MySQL di exam yang kita sudah belajar, yaitu cara membuat database, menghubungkan PHP dan MySQL, menampilkan data yaitu read, menambahkan data ya create, mengedit data update, menghapus data delete, dan menampilkan notifikasi hasil aksi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk makan juga. Terima kasih. Saya Alvendio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan NBI 146 230089. Terima kasih.